Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin War Breaks Unlogic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Red Madam pun bertanya, bisakah Jiaoyun melihat kakaknya di kejauhan dari balik tirai ini? Jiang Churan pun seketika meminta Sucubus untuk meminjamkan kekuatannya sekali lagi. Lalu, mendengar Jiang Churan yang ingin kembali menggunakan kekuatan Sucubusnya, Red Madam seketika mengatakan jika demikian, dirinya akan menunjukkan pada mereka apa itu penindasan yang sebenarnya. Kembali Red Madam membuat boneka dari benangnya dan bersiap maju menyerang. Namun serangan ini seketika ditahan oleh sebuah dinding es. Dan ternyata Zhao Heng datang untuk membantu. Zhao Heng pun menyebut bahwa Red Madam sudah repot-repot memakai banyak boneka demi Zhao Yi. Zhao Heng pun meminta Jiang Churan dan Shen Lin Feng untuk membawa Zhao Yun serta Xiao Bai pergi. Dirinya akan menahan Red Madam di sini. Mereka pun mengerti. Lalu kembali ke alam rahasia. Kini Zhao Yi dan Prospeng bertarung dengan sengit. Hingga sebuah pukulan mengenai telak Prospeng. Dan Zhao Yi pun menyebut bahwa dirinya ingat. Dan kembali Prospeng melepaskan napas esnya. Namun Zhao Yi dengan cepat menghindarinya. Dan seketika melepaskan Light of Vanishment. Dan kembali Zhao Yi bersiap melepaskan pukulannya dan meminta Prospeng untuk mematuhi dirinya. Prospeng yang melihat aura Zhao Yi seketika melihat tuannya. Hingga pukulan ini juga disertai dengan skill God Hand yang membuat Prospeng terkena serangan telak. Setelahnya, Zhao Yi pun menyebut bahwa akhirnya Prospeng tenang juga. Prospeng pun bertanya siapakah Zhao Yi sebenarnya. Zhao Yi pun menyebutkan namanya dan dirinya adalah keturunan Zhao Fan. Zhao Yi pun kini mengaktifkan skill pemulihannya dan mengatakan bahwa 100 tahun yang lalu, Prospeng mengorbankan nyawanya untuk menghancurkan portal ranah demon dan membawa kedamaian ke Tianlan. Leluhurnya, Master Prospeng Zhao Fan, kemudian menyegel tubuh dan jiwa Prospeng di sini. Sebelum Zhao Fan pergi sendirian mencari cara untuk membangkitkan Prospeng kembali. Tapi, nyatanya dia menghilang. Jiwa Prospeng terperangkap di sini, tidak bisa bebas dan perlahan kehilangan kewarasan. Dirinya harus menggunakan beberapa cara untuk membantu Prospeng pulih. Mendengar hal ini, Prospeng pun akhirnya mengetahui bahwa dengan Dragon Core-nya yang hancur, mana mungkin dirinya bisa dibangkitkan. Zhao Fan benar-benar tidak percaya. 100 tahun telah berlalu dan masternya juga sudah tiada. Lalu Prospeng pun bertanya apakah Zhao Yi datang untuk Dragon Soul. Dirinya bisa melihat pondasi Zhao Yi rusak dan perlu diperbaiki dengan energi murni. Dragon Soul yang masuk ke tubuh Zhao Yi akan membuat Zhao Yi merasakan seperti 10.000 semut menggerogoti jantung Zhao Yi. Dan daging Zhao Yi seolah-olah dicabik-cabik jutaan kali. Prospeng pun bertanya apakah Zhao Yi siap menanggungnya. Zhao Yi menyatakan kesiapannya dibandingkan sakit fisik, tak berdaya dan lemah karena tak bisa melindungi orang yang dirinya cintai adalah yang paling menyakitkan. Prospeng pun menyebut bahwa anak dari keluarga Zhao memang punya nyali. Dan seketika Prospeng memberikan Dragon Soul-nya dan kini mulai merasuki tubuh Zhao Yi. Dan perlahan pondasi tubuh Zhao Yi mulai diperbaiki kembali. Sel-sel yang rusak mulai dipulihkan. Zhao Yi pun kini mulai merasakan dampak dari Dragon Soul yang menggerogoti tubuhnya.
Prospeng pun meminta Jiaoyi untuk bertahan. Meridian Jiaoyi hancur. Jika Jiaoyi tidak bisa mencapai dirinya, Jiaoyi tak akan bisa hidup lebih dari sebulan. Dragon Soul pun juga memperbaiki dan meregenerasi struktur tulang yang retak. Dan Jiaoyi sekuat tenaga menahan semua rasa sakit ini. Hingga Dragon Soul kini mencapai jantung Jiaoyi yang membuat rasa sakit berkali-kali lipat. Dan di saat itu kembali kenangan Jiaoyi mengenai orang terdekatnya muncul di benak Jiaoyi. Hingga proses ini mendekati akhir. Dan notifikasi pun menyebut bahwa fusi Ice Dragon Soul 100% terdeteksi. Pondasi kini pulih sepenuhnya. Afiliasi Ice Element bertambah 500%. Lalu notifikasi pun mengucapkan selamat kepada Jiaoyi karena telah menyelesaikan misi tersembunyi. Perfect Sound Awakening. Hadiah skill Dragon God Body. Lalu Frostfang pun mengatakan bahwa demi dirinya, lindungi Tianlan dengan baik bersamanya. Kembali ke penginapan dekat alam rahasia. Red Madam pun kini berhasil menjatuhkan Shen Lin Feng, begitu juga dengan Jiang Churan. Dan kini Red Madam berhasil mendapatkan Zhao Yun. Red Madam pun mengatakan kepada Zhao Yun bahwa dirinya tidak akan menyakiti Zhao Yun. Namun di saat itu Shen Lin Feng masih berusaha menghentikan Red Madam dan memegang kakinya. Red Madam pun tidak menyangka Fire Dragon kecil yang sekarat ini cukup keras kepala. Sangat bersemangat jadi pelindung. Shen Lin Feng pun memperingatkan Red Madam untuk tidak menyentuh Zhao Yun. Red Madam pun menyebut Shen Lin Feng sebagai anjing liar sekarang. Shen Lin Feng bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tapi mau melindungi orang lain. Shen Lin Feng membuat dirinya tertawa. Shen Lin Feng pun menyebut bahwa Red Madam tidak tahu apa-apa. Sekalipun dirinya mati, dirinya tidak akan membiarkan Red Madam menyentuh sehelai rambutnya. Red Madam pun meminta Shen Lin Feng untuk melepaskan pegangannya. Namun Shen Lin Feng tetap keras tidak ingin melepaskannya. Hingga Red Madam menginjak bahu Shen Lin Feng dan bertanya bagaimana dengan ini. Shen Lin Feng pun tetap tidak melepaskan pegangannya. Zhao Yun pun menangis melihat kondisi Shen Lin Feng dan meminta Shen Lin Feng melepaskannya serta meminta Shen Lin Feng untuk tidak khawatir dengan dirinya. Zhao Yi tidak akan menyalahkan Shen Lin Feng. Namun Shen Lin Feng tetap tidak mau melepaskannya hingga menggigit kaki Red Madam. Kesabaran Red Madam pun habis dan menendang Shen Lin Feng dengan keras. Namun Shen Lin Feng pun masih tidak menyerah dan berusaha merayap mendekati Red Madam. Red Madam pun menilai bahwa Shen Lin Feng memiliki tulang yang lebih keras dari yang dirinya duga. Membuat seseorang dengan kebanggaan tinggi seperti keturunan Fire Dragon bersedia untuk menunjukkan nilainya. Zhao Qi memang orang yang sangat berharga. Lalu Red Madam pun menyebut bahwa Shen Lin Feng sedang mencari kematian dan dirinya tidak tertarik pada Shen Lin Feng. Karena Shen Lin Feng terburu-buru untuk dilahirkan kembali, dirinya akan mengabulkan keinginan Shen Lin Feng. Dan kini benang Red Madam pun mencengkram seluruh tubuh Shen Lin Feng. Zhao Yun sendiri meminta Shen Lin Feng untuk segera pergi. Dan kembali Red Madam bersiap untuk mengakhiri hidup Shen Lin Feng. Zhao Yun pun memohon kepada Red Madam untuk tidak mengganggunya. Dirinya akan ikut dengan Red Madam. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah energi yang sangat besar muncul hingga berdampak ke penginapan. Red Madam pun menyebut bahwa ini tekanan yang mengerikan. Dan di saat yang sama tiba-tiba seseorang datang dengan sangat cepat dan memotong benang selendang milik Red Madam. Hal ini pun membuat Red Madam sangat kaget. Dan ternyata itu adalah Zhao Yi dengan bentuk barunya menyelamatkan Zhao Yun. Zhao Yun pun sangat senang melihat kakaknya yang sudah datang. Dan Zhao Yi sendiri agak kaget melihat kondisi Shen Lin Feng. Begitu juga dengan Jiang Churan serta Zhao Heng dan Xiao Bai. Melihat situasinya, seketika Zhao Yun menghembuskan napasnya. Dan seketika mengaktifkan kekuatan cahayanya. Dengan cepat melepaskan skill Holy Thunder. Melihat hal ini Red Madam seketika bersemangat dan mengaktifkan teknik bonekanya. Serta menyebut bahwa akhirnya Zhao Yi keluar. Seketika Holy Thunder menghancurkan boneka milik Red Madam satu persatu. Hingga Red Madam menyelinap di belakang Zhao Yi serta meminta Zhao Yi untuk menjadi gadis baik dan ikut bersama dirinya. Namun dengan sekali hentakan kaki Zhao Yi, serangan tombak es muncul di sekitar Zhao Yi dan menghancurkan semua boneka milik Red Madam yang ada di sekitarnya. Red Madam yang melihat hal ini pun tidak menduga ini kekuatan yang menakutkan. Red Madam pun menilai bahwa boneka level 20 adalah satu hal.
Tetapi boneka elit level 30 dan boneka penjaga level 40 adalah yang dirinya ciptakan dengan sepenuh hati dan jiwanya. Tapi Zhao Yi membuat pasukan bonekanya benar-benar tidak berdaya. Red Madam pun menyebut ini tidak mungkin. Zhao Yi hanya level 30, tidak mungkin Zhao Yi bisa mengatasi selisih 15 level ini. Ini benar-benar membuat dirinya semakin menginginkan Zhao Yi. Dan seketika Red Madam mengaktifkan teknik jebakan, hingga boneka-boneka Red Madam kembali berubah menjadi benang dan membuat penjara yang mengurung Zhao Yi. Red Madam pun mengatakan apa pentingnya jika Zhao Yi bisa bertarung di atas levelnya saat Zhao Yi membawa Zhao Yun di tangannya. Dan seketika boneka Red Madam maju dan menusuk penjara benang itu. Namun Zhao Yi yang berada di dalam penjara pun nampak tenang dan segera melepaskan skill Sacred Storm. Dan badai cahaya ini seketika menyapu bersih semua boneka dan benang yang mengurung Zhao Yi. Melihat serangan ini, Red Madam menilai bahwa ini adalah kekuatannya tidak bisa diukur dengan level. Situasinya buruk. Dengan ini dirinya harus mundur lebih dulu. Lalu Zhao Yi pun kini perlahan maju mendekati Red Madam serta memanggil Frostfang. Melihat situasinya, Red Madam meminta Zhao Yi untuk menunggu. Jika Zhao Yi berani menyentuh dirinya, Guild Putri Duyung tidak akan pernah melepaskan Zhao Yi. Ini adalah perintah pencarian tertinggi di Guild. Jika Zhao Yi merobeknya, Zhao Yi akan diburu sampai ke ujung dunia sampai Zhao Yi mati. Dirinya ragu Zhao Yi ingin keluarga Zhao terlibat dalam hal ini. Namun di saat itu tiba-tiba Frostfang maju dan menelan gulungan itu. Red Madam yang kaget pun bertanya-tanya dalam pikirannya benda apakah ini. Lalu Red Madam pun seketika bersikap lunak dan memberitahu Zhao Yi bahwa ini semua hanyalah salah paham. Red Madam pun mengakui kesalahannya. Seharusnya dirinya tidak mengejar Zhao Yun. Dirinya seharusnya juga tidak menyakiti Jiang Churan dan yang lainnya. Terutama dirinya seharusnya tidak menentang Zhao Yi. Dengan ini Red Madam pun memohon pengampunan dari Zhao Yi. Dirinya bersedia menawarkan semua kristal sumsum dinginnya kepada Zhao Yi. Bahkan dirinya juga bersedia memberikan tambang kristal sumsum Guild Putri Duyung kepada keluarga Zhao. Zhao Yi pun seketika bertanya soal tambang ini. Red Madam pun mengiyakan hal ini. Tambang itu menghasilkan ribuan pon kristal sumsum dingin setiap tahun. Cukup untuk memasok keluarga Zhao selama 100 tahun. Red Madam pun meminta Zhao Yi membayangkan hal ini. Dengan tambang ini, keluarga Zhao tidak akan sendirian menderita garis keturunan yang membeku. Dan Zhao Yi bisa berkultivasi dengan tenang. Mengapa repot-repot dengan anak kecil seperti dirinya? Dirinya bahkan bisa menjadi bawahan Zhao Yi. Katakan saja dan dirinya Red Madam akan melewati neraka dan air bah untuk Zhao Yi. Dalam pikiran Red Madam, selama tali bonekanya menyentuh dirinya, dirinya bisa langsung berteleportasi kembali ke kediaman Guild. Dirinya hanya perlu menunda sedikit lebih lama lagi. Sedangkan Zhao Yi sendiri menilai bahwa orang seperti Red Madam mengapa tiba-tiba memohon belas kasihan kecuali itu adalah sebuah tipuan. Lalu Zhao Yi pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Seseorang dengan kekuatan sejati tidak takut dengan ancaman, juga tidak akan terpengaruh dengan godaan. Red Madam pun seketika terpancing dengan kata-kata Zhao Yi. Dan di saat itu Zhao Yi melepaskan serangannya. Melihat hal ini Red Madam seketika mengaktifkan teknik benangnya. Namun gerakan Red Madam terlambat hingga serangan Zhao Yi memutus semua benang milik Red Madam. Dan menghancurkan Red Madam. Red Madam pun menilai bahwa ini bukan paladin biasa. Zhao Yi jelas dewa yang diselimuti oleh cahaya suci. Ini sungguh absurd. Lalu Zhao Yi pun kini menurunkan Zhao Yun dan melepaskan ikatan dari Jiang Churan dan mulai menyembuhkan lukanya serta memberitahu Jiang Churan bahwa dirinya telah kembali. Lalu Shen Linfeng yang memperhatikan Zhao Yi menilai bahwa orang yang tidak bisa dirinya kalahkan dengan seluruh kekuatannya, Zhao Yi mengalahkannya hanya dalam beberapa gerakan. Shen Linfeng pun bertanya-tanya bagaimana dirinya bisa jadi seperti Zhao Yi. Lalu Zhao Yi pun kini mendekat dan mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Shen Linfeng karena telah memberikan segalanya untuk melindungi adiknya. Shen Linfeng pun nampak sangat senang dengan ucapan ini dan dengan senyumnya meminta Zhao Yi untuk cepat sembuhkan dirinya. Dirinya kehilangan banyak darah. Kemudian setelahnya, kini di tempat tetua Zhao, Zhao Yi pun datang dan menemui Zhao Feng. Zhao Feng pun menyebut bahwa ini adalah pertemuan resmi pertama mereka.
Dan jika Zhao Yi menghadapi bencana yang tidak beralasan seperti itu adalah tanda ketidakmampuan dirinya sebagai tetua. Dirinya benar-benar malu. Zhao Yi pun meminta Zhao Feng untuk tidak perlu formalitas. Dirinya ingin bertanya mengapa keluarga Zhao membutuhkan kristal sumsum dingin. Keluarga Zhao harus memiliki kekuatan absolut untuk melindungi adiknya. Jika tidak, dirinya tidak akan mengizinkan Zhao Yun kembali ke keluarga. Zhao Feng pun bertanya apakah Zhao Heng memberitahu Zhao Yi. Zhao Yi pun mengatakan bahwa Zhao Heng pernah menyebutkannya, tapi dia tidak jelas tentang detailnya. Dalam pikiran Zhao Feng, Zhao Yi mengalami pertarungan yang sengit namun auranya tetap stabil seperti kolam yang dalam. Dan kekejaman di matanya 100 kali lebih kuat daripada anak-anak muda yang dimanjakan dalam keluarga. Zhao Feng pun memberitahu Zhao Yi bahwa kutukan abadi tidak hanya secara drastis mengurangi kemungkinan keluarga Zhao untuk membangkitkan garis keturunan es, tetapi juga membuat murid-murid keluarga Zhao terlalu lemah untuk menahan serangan balik dari pembekuan garis keturunan. Setiap tahun, seseorang di keluarga Zhao meninggal karena pembekuan garis keturunan. Adik Zhao Yi, Zhao Yun, pernah menderita pembekuan garis keturunan, tetapi itu adalah bentuk yang paling ringan. Itulah sebabnya dia bisa disembuhkan dengan lotus es ekstrim. Namun bagi sebagian besar murid keluarga Zhao, pembekuan garis keturunan mereka hanya dapat ditekan oleh kristal sumsum dingin. Red Madam mengeksploitasi poinnya, berani menuntut lebih banyak upeti setiap tahun. Kali ini dia bertindak terlalu jauh, ingin menukar Zhao Yi dengan kristal sumsum dingin. Zhao Yi pun bertanya soal upeti ini. Namun Zhao Yi mengatakan bahwa mulai hari ini tidak perlu mengirim upeti lagi. Zhao Feng pun mengatakan bahwa mengusir Red Madam hanya bisa menyelesaikan masalah sementara. Guild Putri Duyung yang berada di belakang Red Madam sangatlah kuat. Dan mereka bahkan mengendalikan tambang kristal sumsum dingin. Keluarga Zhao berhutang kepada Red Madam, namun Zhao Yi memberitahu Zhao Feng bahwa Red Madam sudah mati. Zhao Feng pun kaget dan bertanya apa yang baru saja Zhao Yi katakan. Red Madam adalah seorang puppeteer tingkat kedua level 45. Dilindungi oleh ratusan boneka. Bahkan jika Zhao Yi menerobos Ice Dragon Abyss, itu akan sangat mustahil. Zhao Yi pun mengatakan bahwa Red Madam terlalu sombong. Dia bahkan tidak membawa bantuan. Dan Ice Dragon Abyss meningkatkan kekuatan skill tipe S-nya sebesar 30%. Dan yang lebih penting lagi, dirinya membangkitkan Frostfang dari Ice Dragon Abyss. Zhao Feng pun kaget mendengar Frostfang terbangun. Zhao Feng pun bertanya apakah itu sampai mengingat leluhur mereka. Zhao Yi pun menyebut bahwa Frostfang mengingatnya. Dia adalah Frostfang yang memperbaiki tubuhnya dan membantu dirinya mengalahkan Red Madam. Namun jiwa naganya sangat lemah. Dirinya telah menyimpannya di dalam tubuhnya dan tidak akan membangunkan Frostfang kecuali benar-benar diperlukan. Zhao Feng pun tertawa puas mendengar hal ini. Zhao Feng seketika berlutut di depan gambar leluhurnya dan bertanya apakah leluhur mendengarnya. Untuk mendapatkan pengakuan Frostfang di usia yang begitu muda, keberanian dan takdir ini bahkan nenek moyang mereka pun tidak akan bisa menandinginya. Dalam pikiran Zhao Feng, awalnya dirinya mengira Zhao Yi sangat berbakat, tapi dirinya tidak pernah membayangkan dia benar-benar bisa mencapai ini. Zhao Feng pun seketika berteriak bahwa surga tidak meninggalkan keluarga Zhao mereka. Zhao Yi pun seketika meminta tetua Feng untuk berdiri lebih dulu. Zhao Feng pun meminta maaf dirinya terlalu bersemangat. Zhao Yi bertanya bisakah Zhao Feng ceritakan tentang latar belakang tentang Guild Putri Duyung ini. Dalam pikiran Zhao Yi, Guild itu mengincar Zhao Yun dan dirinya tidak dapat terus-menerus menjaga Zhao Yun di sisinya. Jika dirinya dapat membantu keluarga Zhao berurusan dengan guild pedagang ini, maka tempat ini akan menjadi tempat perlindungan terbaik bagi Zhao Yun. Lalu Zhao Feng menjelaskan bahwa guild pedagang Putri Duyung hanyalah sebuah toko sudut kecil yang pemiliknya adalah seorang prajurit tingkat rendah bernama Liu Xuan, yang mencari nafkah dengan menjual kembali biji. Titik baliknya adalah di musim dingin 10 tahun yang lalu. Tahun itu Black Wind Valley mengalami badai salju yang hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Semua jalur perdagangan membeku. Lin Xuan memasuki lembah dengan beberapa rekannya dan setengah bulan kemudian hanya Liu Xuan yang muncul dari lembah. Sejak saat itu dia tiba-tiba memiliki persediaan terus-menerus kristal sumsum dingin, batu giok es, batu es yang mengalir, dan dia bahkan dapat menghasilkan biji perak bintang langka dalam jumlah besar.
Lin Xuan mengklaim dia menemukan tambang baru dan melalui cara yang tidak diketahui, memperoleh hak penambang selama bertahun-tahun. Banyak orang yang telah mencoba untuk diam-diam memasuki lembah untuk mengintai, tetapi mereka tersesat atau membeku sampai mati di luar lembah. Tidak ada yang pernah melihat apa yang disebut pintu masuk tambang. Mendengar hal ini, Zhao Yi menyebut bahwa ini terlalu kebetulan. Zhao Feng pun menyebut bahwa kebetulan ini tidak berhenti sampai di situ. 3 tahun yang lalu, mereka bisa membeli kristal sumsum dingin dalam jumlah stabil dari pedagang keliling. Meskipun harganya lebih mahal, itu cukup untuk kebutuhan darurat keluarga. Namun pada musim semi itu, para pedagang keliling tiba-tiba menghilang secara massal. Dan tak ada satupun pedagang yang menjual kristal sumsum dingin di pasar. Tepat saat mereka sudah kehabisan akal, Red Madam datang mengetuk pintu. Red Madam bilang bahwa mereka memiliki tambang dan bersedia memasok dengan setengah harga dengan syarat keluarga Zhao membantu mereka mengatasi beberapa masalah kecil. Zhao Yi pun seketika bertanya mengenai masalah kecil ini. Zhao Feng pun mengatakan bahwa sederhananya, hal ini berarti meminta keluarga Zhao untuk turun tangan menekan keluarga-keluarga kecil di provinsi Tialan yang menolak untuk tunduk pada guild pedagang. Sebagian besar dari mereka adalah keluarga kecil dengan cacat garis keturunan. Guild pedagang memberi mereka sumber daya budidaya dengan mengorbankan murid-murid paling berbakat di keluarga mereka. Tetapi setelah anak-anak itu pergi, mereka tidak pernah kembali ke rumah. Keluarga-keluarga mereka itu membenci guild pedagang, namun mereka takut guild tersebut akan memotong sumber daya mereka. Jadi mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Zhao. Dalam 2 tahun terakhir, setiap kali seorang murid keluarga Zhao keluar, mereka seringkali diam-diam tersandung langkah. Guild pedagang mengisolasi keluarga Zhao sepenuhnya dan membuat mereka tidak berdaya. Mendengar hal ini, Zhao Yi pun mengerti bahwa pertama, memonopoli saluran, lalu menawarkan harga rendah untuk menunjukkan niat baik, lalu menggunakan tangan keluarga Zhao untuk membersihkan para pembangkang, dan akhirnya menjadikan keluarga Zhao sebagai sasaran permusuhan publik. Zhao Feng pun membenarkan hal itu. Kemudian guild pedagang akan mengajukan syarat baru dengan setiap pengiriman. Keluarga Zhao tahu itu jebakan, tetapi anak-anak dalam keluarga sedang menunggu kristal sumsum dingin untuk menyelamatkan hidup mereka. Jadi keluarga Zhao tidak punya pilihan selain setuju dengan enggan. Lihat ini adalah kristal sumsum dingin yang diberikan guild pedagang kepada mereka tahun lalu. 3 tahun yang lalu, kristal sumsum dingin berwarna biru es murni. Tetapi dalam 2 tahun terakhir secara bertahap telah diwarnai dengan benang hitam ini. Red Madam mengatakan bahwa ini adalah kotoran alami dari dalam tambang. Tetapi dokter keluarga Zhao yakin kristal sumsum dingin ini tampaknya telah terkikis oleh sesuatu. Zhao Yi yang memegang kristal sumsum dingin ini pun mulai memeriksanya. Dan seketika cahaya suci milik Zhao Yi menghancurkan benang hitam itu. Zhao Yi pun menilai bahwa ada aura demon yang sangat samar. Ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Dirinya pasti pernah bertemu aura yang sama di beberapa titik. Lalu Zhao Feng kembali mengatakan bahwa masih ada satu hal lagi. Red Madam pernah mengatakan sesuatu kepada dirinya. Setelah Tuan terbangun, kutukan keluarga Zhao tidak akan berarti apa-apa selain jentikan jari. Zhao Yi pun seketika bertanya mengenai Tuan ini. Apakah itu maksudnya Liu Xuan? Zhao Feng pun menyebut bahwa untuk dapat menghasilkan begitu banyak biji langka dan membuat puppeteer level 45 seperti Red Madam dengan sukarela menjalankan tugas, pasti ada pemegang kekuatan sejati di baliknya. Liu Xuan tidak layak menurutnya. Mendengar hal ini, Zhao Yi pun mengerti. Red Madam sudah mati. Guild pedagang tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dirinya akan menanggung akibat dari tindakannya. Zhao Feng pun bertanya apa yang sedang Zhao Yi bicarakan. Zhao Yi dari keluarga Zhao yang memiliki darah yang sama dengan leluhur mereka. Urusan Zhao Yi adalah urusan keluarga Zhao. Tidak peduli seberapa besar badainya. Keluarga Zhao akan menanggungnya bersama Zhao Yi. Zhao Yi pun mengerti maksud tetua Zhao Feng. Hanya itu saja, dirinya tidak pernah sendirian. Teman-temannya akan selalu ada untuk mendukungnya. Lalu saat Zhao Yi kembali, Shen Lin Feng pun mengatakan bahwa itu benar-benar mengulur waktu. Tie Shen pun mengatakan bahwa kepala sekolah Wang Hui mengatakan ada situasi di pihak Zhao Yi. Jadi Wang Hui mengirim mereka bertiga untuk datang. Zhao Yi pun menyebut bahwa hanya dalam 2 bulan dirinya tidak melihat mereka. Tapi mereka sudah jauh lebih kuat. Tie Shen pun membenarkan hal itu.
mereka tetap bersama Joey, jadi mereka tidak boleh ketinggalan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.